berkesadaran dalam memaknai keistimewaan Idul Fitri, Masya Allah. Kesadaran ini rupanya kalau dari ilmu biologi kita, ilmu kedokteran kita ini, ya itu adalah sesuatu yang harus diulang-ulang gitu. Kalau kita mendapat satu informasi baru satu kali kita tahu, itu namanya baru tahu gitu ya. Diulang jadi paham, diulang-ulang lagi, akhirnya jadi sadar. Ya. Inilah maknanya, karena Ramadan dan Syawal ini Allah ulang. Dan tentunya semakin usia kita semakin bertambah, karena mengalami ya atau menikmati bulan Ramadan dan Syawal ini berulang-ulang. Nah, diharapkanlah dengan usia yang bertambah ini ya kita sampai di level berkesadaran. Ya. Masya Allah. Idul Fitri. Tentu kita tahu Idul Fitri berasal dari dua kata, Aid dari bahasa Arab dan Al-Fitri. Ya. Nah, jadi ini banyak sekali kita sering mendengarkan ya, kembali fitrah gitu ya. Tapi coba kita lihat, barangkali Bapak Ibu juga sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu kajian tentang sesungguhnya kata Idul Fitri ini ya. Aid secara bahasa ini berasal dari kata ada atau yaudu ya, yang artinya kembali ya. Atau karena hari raya ini kan disebut Aid ya. Dan terjadi berulang-ulang dan dimeriahkan setiap tahun pada waktu yang sama. Ya. Jadi maksudnya kembali ini karena hari yang raya atau berbahagia ini diulang-ulang. Jadi hari raya kembali lagi. Maknanya itu. Ya. Sebagian ulama mengatakan begitu. Ini maknanya sebetulnya itu. Ya. Jadi Ibnu Arabi mengatakan bahwa hari raya dinamakan Aid karena berulang setiap tahun dengan kegembiraan yang baru. Jadi mungkin tahun ini gembiranya baru lagi. Ya, tahun yang lalu tentu lain lagi kegembiraan. Sesuatu itu ada kegembiraan tertentu, ya bisa jadinya fokus pada benar-benar keluarga inti gitu ya. Kalau dulu mungkin jadi sibuk menerima tamu ya, walaupun itu juga sebuah kegembiraan sebetulnya. Makanya kita harus menemukan kegembiraan di dalam Idul Fitri ini sebetulnya. Ya. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan kata Aid merupakan turunan kata al-adah, yang artinya kebiasaan. Ya. Jadi karena masyarakat telah menjadikan kegiatan ini menyatu dengan kebiasaan dan adat mereka. Ya. Jadi ada yang mengatakan Idul Fitri itu artinya bukan kembali suci sebetulnya. Ya, bukan kembali suci, melainkan itu lagi kita gembira karena memang hari itu sudah lagi tidak berpuasa. Dan kita melakukan sebuah kebiasaan yang mengandung kegembiraan. Nah, fitri. Nah, arti kata fitri ya. Jadi digarisbawahi bahwa fitri itu tidak sama dengan fitrah. Ternyata seperti itu. Ya. Fitri dan fitrah ini kedua kata yang berbeda, beda arti dan penggunaannya. Dan namun mengingat cara pengucapannya yang hampir sama, banyak masyarakat menyangka bahwa itu dua kata yang sama. Fitrah, ini kata fitrah ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'akim wajhaka lid-dina hanifan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Ya, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Ya, kalau fitrah itu ada taknya dia fitrah ya, kalau dimatikan jadinya bunyinya jadi ha ya, fitrah. Di Ar-Rum ayat 30 ya. Dan Ibnu Jauzi menjelaskan makna fitrah ini ya, kondisi awal penciptaan di mana manusia diciptakan pada kondisi tersebut. Itulah makanya fitrah. Ya. Jadi dengan demikian setiap manusia yang dilahirkan dia dalam keadaan fitrah, ya, telah mengenal Allah sebagai sesembahan yang esa, namun kemudian mengalami gesekan dengan lingkungannya sehingga ada yang menganut ajaran Nasrani atau agama lain. Ya. Jadi aslinya memang kita fitrahnya itu Islam. Ya. Nah, ringkasnya bahwa makna fitrah adalah keadaan suci tanpa dosa dan kesalahan. Kalau fitrah, ya. Adapun fitri, ya, kata fitri berasal dari kata ya iftar ya, aftar atau yuthrif, ya, yuthiru, ya, yuftiru.
yuftir ya, atau aftar ya, yang artinya berbuka. Kalau kita bilang memberikan iftar ya, atau tidak lagi berpuasa ya. Disebut Idul Fitri karena hari raya ini dimeriahkan bersamaan dengan keadaan kaum muslimin yang tidak lagi berpuasa Ramadan. Dan kemudian tentu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, as-shaumu yauma tasumuna, ya, wal fitru yauma tuftiruna. Hari mulai berpuasa atau tanggal 1 Ramadan adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Hari berbuka, hari raya 1 Syawal adalah hari di mana kalian semua berbuka. Ya, ini fitri. Dia nggak ada tak sih. Ya. Nah ini. Sehingga ya ulama juga, salah satu ulama ya Mu'alla bin Fadl mengatakan dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Nah kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka ketika di bulan Ramadan. Bayangkan ya, memohon untuk menerima amalan kita pada saat bulan Ramadan ini ternyata 6 bulan para sahabat. Insya Allah. Ya. Nah, karena itu ketika bertemu sesama kaum muslimin seusai Ramadan itu mereka saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, ini yang paling singkat ya. Semoga Allah menerima amal kami dan kalian. Itu ternyata nggak cuma di Syawal nanti ya. Insya Allah kita bisa mengikuti ya kebiasaan daripada tabiut tabiin ya, para sahabat ya, bahwa nanti 6 bulan ini ya, ini udah 1 bulan, mungkin 5 bulan lagi kita masih taqabbalallahu minna wa minkum ya, syamana syamakum, qiyamana qiyamakum, seperti itu ya. Insya Allah. Nah kemudian kalau mina aidin wal faizin ya, memang dianggap artinya katanya mohon maaf lahir batin ya, tapi sesungguhnya bukan itu. Menurut ulama ucapan tersebut tidaklah berdasarkan dari generasi para sahabat atau para ulama setelahnya ya, bukan pada salafus saleh ya. Nah, kalimat itu mulainya dari seorang penyair di masa Al-Andalus yang bernama Syafiyuddin Al-Huli. Jadi makna minal aidin wal faizin yaitu termasuk dari orang-orang yang kembali sebagai orang yang menang. Namun buat kita sekarang ini mungkin lebih lengkapnya ya bisa kita sampaikan ya, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin ya. Ini minal aidin wal faizin memang ini mengakar banget di Indonesia sebetulnya ya. Tapi taqabbalallahu minna wa minkum itu yang paling penting adalah makna ya, supaya kita tambah sadar bahwa tidak hanya diucapkan pada saat di Syawal saja, tetapi ya 6 bulan setelah Ramadan insyaallah. Sebetulnya apa sih keistimewaannya di Idul Fitri ini yang dikerjakan berulang-ulang? Apa sih yang membuat kita gembira selain memang hari itu sudah ya sama-sama berbuka puasa gitu kan? Sebetulnya ya kebiasaan atau adat yang sangat bagus pada Idul Fitri itu memang memaafkan, saling memaafkan. Bayangin kita saling memaafkan difasilitasi ya oleh satu momen yang betul-betul kita ya niatkan itu gitu. Memang memaafkan setiap hari, setiap saat bisa gitu. Cuman kadang-kadang kita mau minta maaf sama seseorang ya, bahkan pada suami sendiri itu suka malu-malu kan, atau nggak biasa ya minta maaf, atau suami ke istri nih paling lebih sering kayak gitu ya. Maka ada satu momentum, satu hari atau satu bulan bahkan ya ada suatu nuansa yang difasilitasi untuk akhirnya ya mungkin suami yang biasanya nggak minta maaf sama istri akhirnya minta maaf ya. Istri juga begitu ya, suami juga memaafkan, istri memaafkan, anak-anak juga barangkali. Ada ibu barangkali ya enggan minta maaf sama anaknya di hari-hari yang bukan Idul Fitri ini karena malu, karena nggak biasa ya. Kecuali ibu-ibu yang rajin taklim ya. Ibu-ibu yang rajin belajar itu wah dia nggak sungkan-sungkan minta maaf sama anaknya. Atau sama tetangga barangkali ya, kalau hari biasa nggak ada waktu dan sebagainya, tapi ada satu momentum Idul Fitri ini ya, kalau saya pribadi ya, yang paling kerennya itu ya memang saling memaafkan ya. Tentu banyak lagi yang keren-keren, tapi yang paling keren itu memang ada momentum saling memaafkan. Masya Allah, itu nggak mudah loh, nggak mudah itu kalau nggak ada satu momen ya. Jadi bila Idul Fitri adalah lentera,
izinkan membuka tabirnya dengan maaf agar cahayanya menembus jiwa fitrah dari setiap khilaf. Ya. Jadi Idul Fitri momentum ya untuk kita ya memohon maaf supaya fitrah gitu. Walaupun tadi kita sudah belajar fitri dan fitrah itu tadi berbeda ya. Harinya mungkin hari fitri, hari yang berbuka puasa, hari yang berulang setiap tahunnya, tapi goalnya untuk membuat jiwa kita fitrah kembali suci lagi. Ya. Saya mau bilang bahwa memaafkan itu nggak mudah loh. Ya. Tapi mengapa sangat dianjurkan? Ya, makanya saya makin kesini ya, makin umur juga, kayaknya menganggap maafin itu hal biasa ya di Idul Fitri. Tapi ternyata ya para ilmuwan mengkaji saling memaafkan itu, bahkan ditemukan teknik-tekniknya. Makanya ada namanya forgiveness therapy. Sampai orang diterapi untuk bisa memaafkan. Ya. Memang nggak mudah, tapi kok sangat dianjurkan. Tentu kita ya kembali ya pada perintahnya Allah ya, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik di Al-Hijr ayat 85. Dan bahkan banyak sekali di Quran juga kita diminta untuk memaafkan dan saling memaafkan. Rasulullah SAW juga ya menganjurkan dan mencontohkan. Jadi memaafkan itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah, di surat Asy-Syura ayat 40, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, ya kan? Tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Pahalanya dari Allah ini, bukan dari siapa-siapa. Ya, bukan dari pimpinan kita, bukan dari pasangan kita, tapi dari Allah. Ya, innahu la yuhibbuz zalim. Ya, sungguh dia tidak menyuka orang-orang yang zalim. Ya Allah. Jadi memang boleh sih, itu ada apa namanya adabnya juga ya, ada SOP-nya juga kalau ada kejahatan dibalas kejahatan yang setimpal kan gitu. Tapi ya Allah, kalau yang memaafkan dan berbuat baik itu, waduh, kita kalau dapat pahala atau katakanlah dapat hadiah saja dari sesama kita, ya Allah senang banget. Hari ini juga saya tadi dikirimkan hadiah nih. Masya Allah, ya senang sekali. Tapi ini langsung hadiahnya atau pahalanya dari Allah. Ini harus kita renung-renungkan lagi. Ya. Ya. Kemudian di Asy-Syura ayat 43 ya. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan mulia. Sabar dan memaafkan. Nah, cuman orang juga mengartikan sabar ini ya sering diartikannya diem aja ya atau neken-neken gitu ya, biarin aja kan saya sabar. Ternyata bukan itu. Sabar ini juga sebuah ikhtiar, mencari cara. Ya. Dan memang pada saat kita meminta maaf atau memohon maaf atau memaafkan yang paling afdal kan bertemu sebetulnya. Bertemu. Makanya kalau bayangkan, seandainya kalau kita setiap hari, apalagi di kota besar, jarang bisa berjumpa dengan tetangga, dan makanya momentum Idul Fitri itu adalah untuk bisa ketemu, ya, untuk bisa open house. Sesungguhnya sebetulnya begitu ya. Hanya sekali lagi 2 tahun ini open house kita secara virtual seperti ini. Makanya saya senang sekali kalau secara virtual itu ya melihat teman-teman yang kameranya on atau on cam istilahnya. Karena disitulah sebenarnya ukhuwahnya ya. Walaupun saya tahu juga teman-teman ada yang karena dalam perjalanan atau sambil kerja, makanya minta izin off cam, ya itu juga tidak mengapa. Tapi pada saat ada waktu-waktu tertentu, barangkali sudah mau saat pisah, kita sama-sama buka kamera dulu untuk saling melihat wajah, menyapa suara, masya Allah, ya. Karena ini pengganti kita jumpa secara offline. Kenapa? Karena ini langsung kan, langsung. Kalau YouTube lain lagi, kalau YouTube itu kan nggak 2 arah, ya. TV nggak 2 arah, Facebook ya nggak 2 arah. Ini sekarang kita sedang Zoom ini 2 arah. Ya, atau IG live 2 arah ya. Baik. Kemudian ya Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanyakan terkait watak pribadi Rasulullah SAW. Ia pun menjelaskan adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus akhlaknya. Beliau tidak pernah kasar, tidak berbuat keji, tidak teriak-teriak di pasar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, malahan beliau pemaaf dan mendamaikan. Insya Allah. Ya.
Ini memang uswatul hasanah kita nih luar biasa, ya Allah. Makanya kita diminta untuk belajar terus yang mengarah ke ya apa yang Rasulullah SAW lakukan ya. Kemudian dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang yang badannya dilukai oleh orang lain kemudian ia bersedekah dengan memaafkannya. Jadi tidak menuntut diat. Kita dicubit, kita nggak membalas mencubit ya. Tapi kita akan sedekah memaafkan ya. Jadi Allah akan menghapuskan dosanya sebanding dengan pemaafan yang ia sedekahkan. Jadi maaf itu juga sedekah ya. Makanya tadi di ayat 133 itu antara sedekah dan memaafkan itu dia inline itu ya. Sedekah, menahan amarah dan memaafkan itu ya itu satu ayat itu. Jadi buat teman-teman yang misalnya menganggap bahwa kenapa sih saya yang harus maafin duluan? Kan dia yang lebih muda tuh, saya udah tua nih, saya udah lebih. Padahal kalau kita nanti yang duluan memaafkan, maka ini menjadi sebuah sedekah dan ya Allah hapuskan dosa kita ya Allah. Ya, bayangkan ya, jadi di Idul Fitri itu selain kita tadi menterapi diri kita, saling memaafkan, kemudian memaafkan itu ternyata juga sebuah sedekah, memaafkan juga ternyata kafar, ya menghapuskan dosa kita. Karena kita nggak tahu ya dosa kita mungkin Allahu Akbar kita nggak tahu ya seberapa banyak. Ya khilaf kita seberapa banyak, tapi di Idul Fitri itu Masya Allah. Nah sekarang, kalau dari sisi kesehatan ya, di Mayo Clinic dan Telegraph yang di Amerika ini, mengatakan manfaat kesehatan dari memaafkan kesalahan orang lain di antaranya, ini baru di antaranya, ya, menurunkan resiko stroke. Ya, walaupun kita tahu stroke ini kadang-kadang ya itu karena tensi yang tidak terkontrol dan tekanan darah yang tegang. Ya. Nah, kemudian menurunkan risiko serangan jantung, mengurangi stres dan depresi, ya, meningkatkan kekebalan tubuh. Makanya ini lagi pandemi kayak gini kan kita harus imun nih naik ya. Makanya ya kita diminta untuk ya cepat-cepat memaafkan, saling memaafkan, minta maaf supaya kekebalan tubuh tuh naik ya. Nah, apalagi sudah dikasih wadahnya, difasilitasi di Idul Fitri ini, Masya Allah. Dan juga menurunkan risiko penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang. Nah, ini pasien-pasien kami nih, ya, pasien-pasien kami sejak tahun 98 sampai sekarang itu kan pengguna alkohol dan obat-obat terlarang ini, ya, itu ternyata paling banyak karena ya marah, karena jengkel, karena dendam dan sulit memaafkan. Anak yang pakai marah sama orang tuanya dia sulit memaafkan, maka dia ambil narkoba, ya. Siapa juga misalnya di dalam kan orang yang pakai narkoba bukan anak-anak aja nih, bapak-bapak di kantor juga begitu ya, dia marah sama pimpinannya, tidak mau memaafkan, nggak bisa minta maaf juga akhirnya pakai narkoba ya kan. Suami istri juga begitu, sekarang banyak sekali suami istri yang kena narkoba. Seorang suami marah sama istrinya ya, dia nggak bisa minta maaf dan juga tidak bisa memaafkan, akhirnya pakai narkoba. Istri juga begitu ya, nauzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi yang saya lihat setiap hari sejak sudah selama 22 tahun ini gara-gara orang yang tidak bisa memaafkan dan saling memaafkan. Sulit. Kalaupun sudah memaafkan katanya saya udah maafin gitu ya. Tapi nyatanya masih belum sesungguhnya. Ya. Nah, jadi kata orang gini, ya, mengapa saya walaupun sudah memaafkan saya tetap tidak bisa keluar dari masalah saya? Jadi banyak juga yang bilang saya udah maafin gitu. Ya. Nah, ya, karena kita nih belum serius dan belum sungguh-sungguh memaafkan diri kita atau orang yang menyakiti pada peristiwa saat itu. Ya, bayangkan ya. Terus kata orang-orang, loh saya ini udah serius kok, udah sungguh-sungguh memaafkan. Ya, apa iya? Ya, tanda keseriusan dan kesungguhannya apa sih? Kata para ilmuwan, para ahli-ahli mengatakan, tanda keseriusan dan kesungguhan seseorang itu sesungguhnya ada apa? Ya, mengulang-ulang. Mengulang-ulang memaafkan, mengulang-ulang minta maaf. Atau kalau misalnya ini jadi sebuah terapi, mengulang-ulang forgiveness terapi. Ulang-ulang memang. Itulah makanya Ramadan dan Syawal berulang. Sebagai sarana untuk memohon maaf dan memaafkan. Emang berulang. Mungkin tahun lalu udah maafin baru 1/4. Tahun ini udah mulai setengah, tahun depan mau 3/4, tahun depan lagi. Ya kalau panjang umur ya. Makanya rugi banget kalau kita memaafkannya ya langsung separuh-separuh, dikit-dikit. Ya belum sempat 100% meninggal. Waduh, ruginya ya Allah.
Ya, karena ruginya apa? Karena nanti di alam barzah ini kita menikmati, ya, kita memaafkan orang seperempat aja, Allah berikan ya pahala yang luar biasa. Kadang-kadang kita nyesel tuh, aduh kenapa nggak langsung aja sih 100% saya maafin gitu. Hanya memang peristiwa-peristiwa tertentu orang-orang ini kita ya kayaknya sulit banget. Terutama maaf ya pada saat kita ada konflik di orang yang sangat terdekat dengan anak kan, dengan suami, paling sering itu. Ya, makanya ya Allah ini dikasih lagi satu momentum, satu ya waktu yang kita saling maaf. Masuk Ramadan kita minta maaf. Di Ramadan apalagi kalau nanti sholat berjamaah saling bermaafkan. Tapi kadang-kadang saking biasanya salam-salaman aja nggak sampai gimana gitu, cuman salam aja jadi sebaik. Ya, akhirnya dikasih lagi di Idul Fitri. Ya. Nah ini. Jadi barang siapa memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Masya Allah. Ya, ini benar-benar deh. Luar biasa. Kata orang, forgive yes, forget no, katanya. Mbak Isa, saya bisa memaafkan, tapi kok nggak bisa melupakan ya? Memang begitu, Bapak Ibu. Otak kita itu memang Allah buat suatu ketentuan atau hukum alamnya atau sunatullahnya, memang nggak melupakan, tapi memaafkan. Bedanya apa Bu Isa? Memaafkan itu kita, ya Allah saya maafkan dia. Ya. Dan kemudian mungkin kalau kita datang ketemu orangnya sih minta maaf ya. Bagus lagi sebut peristiwanya apa? Ya, saya sama suami yang biasanya ya ayah, Mas, ya Bu Isa minta maaf ya. Kenapa? Kemarin nggak sengaja tidur munggung belakang nggak sengaja misalnya. Itu juga harus diomongin gitu. Ya, Bu Isa minta maaf ya. Kemarin kok kesel banget. Ya, ternyata mau mens ternyata ya Allah. Itu memaafkan. Jadi disampaikan. Ya, cuman di otak ini nggak bisa lupa. Kenapa? Untuk pembelajaran. Di otak ini ada sambungan-sambungan saraf atau memori-memori yang dia tidak bisa lupa sama sekali. Pasti ingat. Cuman sudah nggak ada energi kemarahannya di situ atau energi kekesalannya. Ingat aja supaya apa? Buat pembelajaran. Sehingga saya besok-besok ya kalau saya mau mens ya atau perasaan nggak enak, langsung cepat-cepat lihat buku agenda. Oh mau mens. Ya, jadi sebelum lagi marah-marah sama suami udah bikin pengumuman, ayah punten ya, nanti kalau ngomong agak keras suaranya gitu mau mens, aku baru lihat atau misalnya menopause lah dan sebagainya gitu. Itu karena ada pengalaman kan di otak kita ini ya, kok tiba-tiba marah-marah sama suami, orang suami cuma tanya ya Bu Isa tadi kenapa? Cuma nanya gitu misalnya. Atau Bu Isa tadi ada orang telepon ya misalnya gitu. Itu gitu kan. Ya. Ternyata itu mau mens ternyata. Nah, memori itu tetap ada di otak supaya apa? Pembelajaran. Jadi besok-besok nggak diulangi. Begitu juga mungkin kesel sama tetangga yang punten barangkali ya pinjem terus barang kita. Ya, nggak dibalik-balikin atau pinjem uang nggak dibalik-balikin. Begitu jumlahnya besar. Oke, kita maafkan ya Allah, saya maafkan. Bahkan kita sedekahkan maaf dan sedekahkan uangnya juga. Tapi memorinya tetap ada di otak supaya apa? One day orang itu datang lagi minta lagi pinjaman uang yang banyak, kita bisa bilang ya, kita bisa ingatkan pinjaman sebelumnya dan juga mungkin kita karena kita tahu dia susah, mungkin barangkali butuh sangat uang, ya sudah kita tidak pinjamkan, kita kasih dalam jumlah yang tidak seperti dia minta. Bisa begitu karena apa? Memori di otak masih ada. Kalau orang minta bahwa ya semua peristiwa yang menyakitkan harus lupa, wah bahaya. Akan nanti masuk ke betul-betul demensia. Bukan hanya memori jelek yang hilang, bahkan tidak kenal nama sendiri lagi, tidak ingat nama suami, tidak ingat nama anak. Oh, itu lebih bahaya. Ya. Jadi sekali lagi, ya memaafkan, iya, melupakan memang tidak. Bisa memaafkan tadi tidak bisa melupakan, hanya sudah tidak marah-marah banget, di otaknya udah nggak marah-marah ya, karena di otaknya nggak marah-marah apalagi di mulutnya nggak marah-marah. Ini harus tahu nih, karena kalau nggak ibu-ibu menganggap atau kita menganggap bahwa aduh saya nggak memaafkan, kan ibu sudah memaafkan, yang penting ingat bilang lagi ya Allah saya maafkan, setiap ingat bilang lagi ya Allah saya maafkan. Nah seperti itu namanya memaafkan.
Otak manusia ini Allah ciptakan sedemikian rupa, ya, ada otak besar dan ada otak kecil, kemudian terbelah dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ya, saya senang sekali ya menyampaikan atau mengingatkan diri saya dan juga kita semua ini bahwa masya Allah Allah ya ciptakan ada namanya otak di dalam kepala kita. Ini luar biasa. Ini kalau dikaji nggak pernah selesai ya. Bahkan kadang-kadang kita harus ulang-ulang kajiannya agar itu tadi bertambah paham dan bertambah kesadaran gitu bahwa oh kenapa sih kita memaafkan ya. Ini otak dilihat dari samping kiri, ini otak besar, otak kecil, ini dari atas ya, ini yang bagian depan ini bagian jidat kita yang ini ya, dan ini terbagi dua, ini belahan kanan dan belahan kiri. Ini luar biasa di dalamnya, ya Allah. Laptop tuh komputer kalah karena di dalamnya ada 100 miliar komputer. Kita punya satu komputer aja disayang-sayang setengah mati ya. Ini padahal di otak kita ada 100 miliar komputer, ya Allah. Nah, yang saya mau cerita adalah di dalam otak ada otak emosi, disebutnya limbic system atau sistem limbik, otak yang mengatur emosi. Ya, semua manusia ada, bahkan hewan golongan mamalia ada, makanya ini disebut ya otak mamalia. Makanya Allah ingatkan kita tuh punya sifat binatang. Kalau kita tidak pandai mengelolanya, ya maka benar-benar derajat kita di bawahnya binatang. Nah, bagaimana bisa mengelola kalau kita tidak kenal? Ya, padahal kita sudah selalu dari dalam rahim ibu udah bekerja ini otak emosi ini. Itulah makanya para ahli mengatakan ya, ayo kenali otak emosi ini. Supaya makna pada saat ada momentum Idul Fitri itu kita betul-betul ngerti bahwa bukan hanya salam-salaman saja, itu ada sesuatu yang bekerja di otak emosi ini. Dia persis di tengah. Makanya ahli otak mengatakan intinya otak adalah otak emosi. Bahkan manusia ditambahin lagi ada otak reptilnya Allah ciptakan memang. Otak yang untuk melindungi kita kalau ada hal-hal berbahaya, diserang binatang berbahaya, orang berbahaya barangkali copet, rampok dan sebagainya, atau kondisi alam semesta yang tiba-tiba banjir, tiba-tiba ini batang otak yang bekerja Allah ya. Jadi kalau kita di luar rumah tiba-tiba ada copet, otak yang lain nggak bekerja, tapi batang otak yang bekerja. Apa yang dia bekerja? Langsung cuma dua saja respon tubuh. Ya, fight or flight, serang atau kabur. Ya, jadi kalau ada, makanya banyak ibu-ibu bilang, Bu Aisyah, saya kemarin ya Allah, nggak tahu kenapa waktu saya mau dicopet, saya pukul tuh copet, padahal copetnya lebih tinggi dari saya. Dia bilang, alhamdulillah Bu, itu karena ada otak reptil di dalam otak kita. Kalau kita mau bicara lagi lebih dalam, cuman saya bilang sama ibu, alhamdulillah Bu, pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu sudah ada sejak kita dalam rahim, diciptakanlah perangkat-perangkat ini. Dikejar anjing, kita lari sekencang-kencangnya, padahal kalau hari biasa itu nggak bisa lari segitu, bahkan bisa loncat ke pagar yang kalau diulang lagi nggak bisa Bu. Itu kan kerja batang otak ini. Ya. Fight or flight, serang atau kabur, nah gitu. Cuman sayangnya terkadang kita bukan diserang oleh binatang buas atau orang buas atau orang lagi tenang-tenang, batang otaknya tegang. Apalagi pandemi kayak gini. Oh. Jadi suami diserang atau suami menyerang istri, anak diserang. Maknanya apa? Itu tadi dimarah-marahin, disemprot lah, dilabrak lah itu tadi. Ya. Atau kabur, flight, nggak mau ngurus. Biarin tuh suami ngurus sendiri, biarin. Itu berarti batang otaknya lagi tegang, Bu. Yang harusnya tegangnya ini kalau ada orang yang buas atau binatang buas. Suami dan anak atau pasangan binatang kan bukan orang buas. Ya, bukan binatang buas. Itu cuman kita ini karena pandemi ini ya Allah tegang bertahun-tahun, maka ini kita ya di dalam rumah pun tidak ketemu orang yang buas tegang. Inilah yang perlu kita ya pelajari atau kita ingat, oh ya Allah. Ya. Bu Aisyah, kita tuh udah belajar loh, udah ikut taklim loh, ya, udah ikut seminar juga loh. Itu emang ilmunya di mana sih? Ilmu itu ya nanti terletaknya disimpannya di otak bagian depan, di belakang dahi. Sinilah kalau kita baca Quran, ya, kita baca hadis, masuk sini. Kita dengar nasihat, kita kisah-kisah, prinsip-prinsip, kita belajar baca buku atau dengar tausiah oleh guru-guru kita, masuknya di sini nanti. Lewat mana Bu Aisyah? Lewat mata, telinga. Kalau misalnya kita ucapkan ulang, itu masuk di sini, simpannya sini.
Tapi walaupun sudah banyak ilmunya, kalau kita nggak kenal otak mamalia dan batang otak, tidak tahu bagaimana ya mengatasi ini bisa terblokir sementara. Ya, kayaknya banyak orang-orang bilang, ibu itu rajin banget taklim ya, tapi kalau marah dia teriak juga. Iya, karena kalau lagi marah, ini tuh tegang. Ya, otak mamalia tegang, otak reptil tegang. Ini ketutup, terblokir sementara tapi. Ya. Jadi gimana Bu Aisyah supaya ingat lagi? Makanya ini kita rilekskan lagi. Nanti kita belajar cara merilekskannya. Ini rilekskan, maka ini ingat lagi. Kok bisa Bu Aisyah? Kan ilmunya udah ada. Kok bisa kita masih marah juga? Karena otak tempat ilmu dia kalau urutan di kepala dia di depan kayaknya. Tapi urutan untuk respon ke tubuh dengan sumsum tulang ini dia justru di belakang. Kenapa? Karena tulang belakang ini itu membawa saraf pesan dari posisi otak yang nomor 1 yaitu batang otak. Nomor 2 otak emosi, baru nomor 3 otak ilmu. Untuk membuat apa? Untuk membuat sebuah perangai atau perilaku. Jadi kalau otak emosi kita ya ini tegang atau batang otak tegang, ilmu yang di sini waktu dia mau ke sini terhambat karena dia harus keluar ke sini untuk membuat sebuah perilaku. Jadi hadang oleh batang otak dulu, dihadang oleh otak mamalia dulu. Itulah ini kita harus rilekskan dulu. Ya. Jadi percuma dong kita taklim atau kita belajar, enggak percuma. Kenapa? Ada isi di otaknya. Nah sekarang kita bandingkan dengan orang-orang yang nggak belajar, kosong di sininya. Orang-orang nggak ikut taklim, kosong di sini. Ibu-ibu yang nggak ikut taklim, malas taklim, kosong di sininya. Ya kalau dia senang baca, terus ya mungkin dia tidak ikut taklim secara formil, tapi dia sekarang karena ada fasilitas ya gadget dan kita dengerin sendiri sambil di dapur, nah itu alhamdulillah masuk juga. Tapi kalau sama sekali kosong, walaupun sudah merilekskan batang otak mamalia karena nggak ada isinya, ini cepat tegang lagi. Makanya bersyukurlah kita isi ini. Bersyukur juga kita bisa menaklukkan atau mengelola otak mamalia dan otak reptil. Kadang kita beberapa detik pertama itu kita ya nggak bisa mengelolanya. Nah, inilah juga yang membuat kita ya kesel sama seseorang sehingga kita ya sulit memaafkan. Apa yang terjadi sih Bu Aisyah sebetulnya ini dia. Ya, di otak kita ini terjadi sambungan kan dari mata, dari telinga. Nah, di otak itu terjadi satu memori, terbentuk memori oleh kerja seperti ini. Ya. Nah, cuman waktu terbentuk memori ini dia lewat otak emosi. Makanya kalau ya seseorang itu menjengkelkan, nah itu memori yang di otak ini sangat-sangat kuat sambungannya sehingga ingat banget kesalahannya itu, ingat aja kesalahan orang itu. Apa yang terjadi? Nanti mengganggu tubuh. Kita belum lagi bahas tentang kolbu ini ya, ini juga butuh satu kajian sendiri. Kita baru bicara tentang bagaimana ya otak emosi ini masih panjang, masya Allah. Baik. Nah, jadi peristiwa ini nanti akan yang ditangkap oleh indera-indera kita, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perasaan, di perasaan ada di sini, dan mempengaruhi tindakan. Ya, mempengaruhi tindakan. Ya. Nah, ini yang kita harus tahu nih. Nah, kemudian peristiwa itu karena pada satu saat ya kita jengkel, marah dan sebagainya, memori yang di otak ini dia ada. Sehingga dia bisa juga mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan. Ya, ini yang bahaya kalau kita tidak memaafkan tadi. Ya. Jadi badan kita semua ini sampai di dalam-dalamnya itu kan dipersarafi oleh sistem saraf. Sistem saraf ini kalau sebagai analogi ini kayak kabel listrik. Jadi ya, memori-memori yang di otak ini kan jalan terus ke badan. Kalau kita tidak memaafkan, memorinya kan kenceng banget. Kesel sama suami kesel sama istri, ibu kesel sama anak, bapak kesel sama anak, anak kesel sama bapak, kita kesel sama orang tua, kesel sama mertua, kesel sama kakak-kakak, ipar kakak kandung, adik kandung, bersama sahabat. Itu hati-hati. Kesel ini jalan terus, kesel, marah. Maka nanti merusak badan ini. Ini belum lagi kita bicara badan kena virus, bakteri, parasit ya.
Ini barulah penyakit yang disebut psikosomatis. Soma itu badan ini. Ya, psikologis itu bicara sebetulnya tentang otak emosi. Baru psikosomatis saja itu udah sakit semua badan-badan, ya. Di dalam itu organ-organ dalaman sakit. Apalagi ditambah mungkin ada virus, ada bakteri. Terkadang kita ya sudah nggak psikosomatis, ada juga virus, bakteri. Kenapa? Kurang tidur, kurang makan, kurang minum, kurang gerak, itu juga termasuk. Tapi yang paling parah adalah sudah psikosomatis, ya, kita tidak memperhatikan kesehatan tubuh kita, kena virus, kena bakteri, kena, aduh, ya, hanya rusak ya. Nah, Ramadan sebelum kita Idul Fitri tadi, Allah ya persiapkan kita untuk berani minta maaf, duluan minta maaf, atau duluan memaafkan. Di Ramadan itu dipersiapkan, ya, dengan semua ibadah-ibadah mahdahnya. Ya saumnya, ya sholatnya, itu persiapan itu. Bayangin dipersiapkan 30 hari. Ya, untuk berani datangi suami duluan, untuk berani datangi anak duluan, untuk berani datangi para ipar duluan, kita yang minta maaf, saya mau maaf ya. Memang afdolnya disebut-sebut ya, cuman kalau disebut-sebut kelamaan ya, coba minta maaf. Makanya kalimatnya saya mau maaf atas segala khilaf. Ya. Ya, nah itu dia. Nah, pada saat itu ya maka aduh, badan ini langsung ya pulih ya. Bahkan sebelum minta maaf di Ramadan itu ya itu sudah pulih semua itu, karena ada ibadah-ibadah yang Allah ajarkan pada kita, latih kita itu untuk membuat badan-badan ini pulih duluan sebelum ya di Idul Fitrinya itu. Ya. Terutama itu tadi karena kita puasa ya atau syam ya, ini pencernaan istirahat kurang lebih 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam sebelumnya nih habis sahur itu bekerja itu ya, lama bekerjanya, 4 jam di lambung, 4 jam di usus. Setelah itu kan kita nggak tambah-tambah makan kan, nggak makan siang, nggak cemilan, maka istirahat. Bayangin, jadi sel-sel di dalam pencernaan ini juga dikasih istirahat. Itulah, belum lagi kalau kita meningkat kesadarannya bukan hanya syam tapi shaum ya. Mata juga istirahat untuk melihat hal-hal yang buruk, mulut juga beristirahat, telinga juga. Maka istirahat semua, pencernaan juga istirahat, kemudian sistem pendengaran istirahat, sistem penglihatan istirahat, paru-paru juga jadinya istirahat, jantung jadi istirahat. Kenapa? Nggak deg-degan. Karena kalau kita melihat hal yang buruk, mendengar hal yang buruk, ucapkan hal yang buruk, ini semua nanti nggak istirahat nih, paru-paru nggak istirahat, jantung nggak istirahat. Itu bayangkan 30 hari Allah latih kita seperti itu. Supaya apa? Untuk berani pada hari haknya, berani duluan bilang sama suami, ayah, ibu Isa minta maaf. Wah, atau mungkin seorang suami yang duluan gitu. Kita pokoknya fastabiqul khairat, siapa duluan. Ya, Insya Allah. Dan Allah Maha tahu itu, wah ini suami istri ini saling duluan dia minta maaf. Anak dan ibu ini saling duluan. Ya, adik dengan kakak ipar ini, atau kakak ipar dengan adik ipar ini saling duluan minta maaf. Masya Allah. Adik dengan kakak kandung ini, saudara-saudara kandung ini saling duluan minta maaf. Atau apalagi yang sekandung ini. Karena yang namanya silaturahim itu yang satu nasab, yang satu kandung. Kalau kita dengan tetangga, teman-teman kajian yang bukan satu nasab ya, kemudian dengan itu namanya kan silaturahwah, ya kan? Bayangkan kita sudah disiapkan untuk ini semua, Masya Allah. Dan kalau kita bicara emosi, Masya Allah ya, ini dikaitkan dengan ilmu nafs, ya inilah ada nafsul lawwamah, amarah, dan mutmainnah. Bu Aisyah, kenapa lawwamah dibawa Bu Aisyah ini? Karena penelitian yang baru-baru ini, marah itu di tengah ternyata di sini. Jadi karena nafsu amarah itu isinya marah, dia ada di sini dia. Kalau digabungkan dengan level emosi ya, walaupun nafs itu masih bisa dipecah sampai 7. Ya. Artinya emosi itu bukan hanya yang negatif saja, ada yang positif juga. Dan ini semua ada di otak kita, ya, ada di otak kita bagian tengah, nggak bisa hilang. Program takut di otak nggak bisa hilang. Program sedih, program buru-buru, rakus mau buru-buru nih. Kalau kita pagi-pagi nih ya, subuh-subuh kalau bangunin anak sambil marah-marah, berarti kita di sini. Itu bukan semangat. Kalau semangat itu sambil ketawa, sambil senyum. Ayo nak subuh nak, ayo nak, come on, ayo sayang, itu semangat. Tapi kalau cepetan udah subuh ini, itu kita marah-marah di sini, ini di bawahnya marah, buru-buru, ya. Ini ada di otak kita. Ya, program marah juga ada di otak kita, program sombong juga ada di otak kita. Tapi Allah juga memberikan otak kita program semangat, program bersyukur, menerima, program damai dan pencerahan. Ya. Nah, yang keren ini pada saat kita masuk di pencerahan itulah
Pada habis sholat kita pencerahan. Pada saat saum terus kemudian kita berbuka masuk pencerahan. Baca Quran ya masuk di pencerahan. Habis sedekah masuk ke pencerahan. Bayangin di Ramadan orang masuk ke pencerahannya cepat banget. Dan emosi ini nggak bisa hilang. Dia hanya bisa kalau sedang turun naikkan, turun naikkan, turun naikkan lagi. Nah, ikhtiar untuk menaikkan inilah yang Allah saksikan. Ya, Allah saksikan. Allah Maha menyaksikan dan Maha mendengar. Ada ibu-ibu mengatakan ya, saya sudah ya berdoa, sholat, tahajud berulang-ulang, nampaknya Allah belum mendengar. Makanya suami saya belum dikasih ya kesadaran untuk dia minta maaf sama saya. Itu keliru itu. Allah itu Maha mendengar. Ya, Maha mendengar, Maha melihat. Hanya memang pada saat kita sedang ikhtiar ke atas, ini tergantung tangganya. Kalau seorang istri lagi sedih, ya, dan berdoa terus untuk bisa menerima apa yang dilakukan oleh suaminya ke anaknya, kan menerima di sini. Itu butuh waktu, makanya terus aja doa. Karena dia antara sedih ke menerima ini tangganya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lama. Jadi nggak boleh lagi kita ya menjudgment atau bilang bahwa Allah tidak mendengar. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Allah Maha mendengar, cuman memang terusin aja. Nah, ingat, dari sedih ke menerima ini kita mengalami berbagai macam jenis emosi. Ini yang harus kita ngerti. Karena banyak orang merasa saya udah istighfar, saya sudah sholat, saya sudah doa, tapi kok jadinya saya marah ya, bukannya menerima. Nah, itu artinya ibu sudah berhasil, tapi baru di level marah, baru sampai tangga marah. Terusin doanya, terusin sholatnya, terusin ngajinya, supaya apa? Naikin lagi tangganya. Ini maknanya. Kita kadang-kadang nggak ngerti karena kita belum belajar. Karena ilmu-ilmu ini kan baru-baru juga. Kita berharap dari sedih langsung bisa gembira. Bukan begitu. Dari sedih kita waktu berdoa, itu berkecamuk itu di otak kita, di kolbu kita, di perasaan kita. Ya, berbagai jenis emosi. Karena dia lagi naik. Sedang naik. Kita lagi ya. Jangankan sedih lah, marah lah misalnya sama seseorang. Ya. Terus kita katanya ya disuruh memaafkan, kita lagi ingat kajian katanya disuruh memaafkan. Terus kadang kita ada perasaan gini nih, ngapain maafin dia? Dia yang mulai. Nah itu berarti kita ya di sini sebetulnya udah naik karena nasihat udah naik. Cuman karena masih disombong tangganya ada perasaan gitu kita. Harusnya dia dong yang minta maaf, yang bikin salah aku yang minta maaf. Nah itu sebetulnya waktu dengar nasihat sudah mulai naik 1 tingkat, tapi lagi disombong. Inilah makanya kita harus naikkan lagi sampai ke semangat atau menerima atau bahkan sampai enlightenment. Ya, caranya apa? Caranya adalah menyebut-nyebut Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, la ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Supaya naik ke atas. Ya. Bu Aisyah itu maksudnya apa tuh zona ikhlas? Zona ikhlas ini adalah kalau dari tinjauan emosi ya, mengerjakan sesuatu yang dilandasi emosi semangat. Atau di atasnya lagi bersyukur. Atau orangnya damai, tenang. Atau enlightenment, pencerahan. Habis dengar nasihat, ya kita mau mengerjakan. Misalnya nih, tadinya nih karena lagi Syawal barangkali nggak ada yang bantuin kita di rumah, kita waktu nyetrika kesel. Waktu kita nyetrika kesel, berarti kita waktu nyetrika itu di luar zona ikhlas. Tapi sekarang kan canggih kan, dengar setrika juga, dengerin tausiah juga. Dengar tausiah, kata guru-guru kita, yang ikhlas. Nah, habis dengar tausiah itu kita rupanya bisa sampai ke sini, pencerahan. Nyetrika di baju yang ke-10, udah sambil senyum-senyum. Berarti yang di baju ke-10 itulah kita menyetrikanya dengan ikhlas. Ya. Kenapa? Karena kalau kita dengar nasihat kan kita langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Otomatis kan kita istighfar, dia naik. Minimal semangat aja. Oh ya Allah, ternyata kalau kita nyetrika itu dengan baca basmalah ya dan kemudian semangat itu namanya ikhlas, dan ikhlas itu banyak keuntungannya, banyak pahalanya. Nah, kita senang. Makanya inilah yang disebut naik turun. Mau sedekah juga gitu. Kadang sedekah kita suka rasanya marah. Apalagi sedekah sama adik misalnya.
Baru aja kita dapat uang, tuh ada yang minta uang buat bayar uang sekolah anak, kan kesel ya? Ih, kita yang capek kan gitu ya. Nah, pada saat seperti itu jangan dulu dikasih uangnya tuh, jangan dulu dikasih uangnya. Ya, karena kalau kita memberikannya pada saat marah, ya, tadi kan ya tadi Ali Imran 133 134 ya, 134 khususnya itu kan tadi memberikan sedekah, kemudian kita tadi ya menahan marah dan memaafkan. Itu dulu, lakukan itu. Ya. Lakukan itu dulu supaya apa? Supaya itu tadi ya. Ya. Ini pengampunannya langit dan bumi. Ini makanya istighfar dulu. Ya Allah. Saya aja gitu tuh Bu. Saya lagi ada uang nih habis kerja, terus adik saya misalnya, Kak, boleh Kak minta Kak, adik apa ponakannya ini mau. Nah, itu kan pegang uangnya tuh. Ya, percaya deh. Pasti ada satu beberapa detik untuk kita ya menaikkan level emosi walaupun kita tanpa sadar itu. Kita katakan astagfirullah. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, ikhlas, 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 ikhlas. Nah, katakan itu juga ikhlas, ikhlas. Nanti dia naik. Oke, oke. Nah, gitu. Nah, berarti kita memberikannya dengan ikhlas. Kotak nih lagi di masjid, kotak jalan. Kadang-kadang kita tuh tanpa terasa, emosi kita tuh kesel lihat kotak. Terus teman-teman, Bapak Ibu misalnya masukin uang di kotak itu berarti masukin uangnya di luar zona ikhlas tuh. Jadi gimana Faiza? Nah itu dia, ya pas kotak lewat istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Nah setelah kita istighfar itu biasanya naik emosi kita di semangat, ilmunya kita ingat lagi, ingat tadi di otak ilmunya kita ingat lagi bahwa oh iya ya sedekah itu luar biasa, sedekah itu Allah ya balas 700 kali lipat. Baru ingat ilmunya kalau sudah di zona ya atau di nafsu mutmainnah. Makanya jadikan istighfar itu selalu naik ke atas. Astagfirullah. Baru ingat lagi, oh iya. Jadi waktu memberikannya karena semangat, karena ingat ilmunya, maka memberikannya di zona ikhlas. Dan ini usaha naik ke atas inilah yang Allah Maha menyaksikan. Itu dicatat sebagai sebuah ikhtiar. Ya. Karena turun lagi. Bisa begitu. Iya naikin lagi. Sampai kapan begitu Aisyah? Sampai mati kita. Inilah perjuangan kita, inilah jihad kita. Karena jihad yang sesungguhnya adalah itu tadi, mengelola nafsu ini. Ini yang terjadi di otak kita. Itulah luar biasanya Idul Fitri, ada momentum untuk kita ya berani minta maaf atau berani memaafkan. Tapi dilatihnya 1 bulan. Ya Allahu Akbar. Ya. Emosi negatif cenderung bertahan lama dalam diri seseorang sampai ia dilepaskan. Jadi emang dia bertahan di dalam badan kita sampai ya energinya itu kita lepaskan dengan cara tadi istighfar, dengan cara ibadah. Ya, apa sih marah? Marah itu merasa diperlakukan tidak adil. Ya, apa sih frustasi? Apa yang dilakukan tidak berhasil. Itu emosi negatif. Ya, apa sih kecewa? Apa yang diinginkan tidak bisa terwujud. Ya, apa sih takut? Merasa sesuatu yang buruk akan terjadi, padahal belum tentu. Itu juga emosi negatif. Ya. Apa sih rasa bersalah? Merasa telah memperlakukan orang lain secara tidak adil. Ya kan? Kita sering begitu kan, guilty feeling. Apa sih sedih? Kehilangan sesuatu yang berharga. Ya. Kemudian satu lagi, apa sih sombong? Merasa lebih dari yang lainnya. Itu juga emosi negatif. Ya. Ini menetap itu kalau kita nggak cepat-cepat, ya lepaskan dengan cara tadi naik tangga. Kalau kata anak-anak sekarang nih Bapak Ibu ya, move on, naik tangga. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau emosi negatif ini dibiarkan, ya itu bisa ya kita memendam. Nah ini bahaya. Atau bahayanya lagi akhirnya membalas dendam. Nah inilah silakan. Bahkan pakai gendam untuk membalas dendam orang, ini bahaya. Ya. Cara terbaik mengelola emosi adalah memaafkan. Nah, ini lagi kata memaafkan, saya ulang-ulang. Ya. Menurut psikolog dari University Southern California, Rubin Khaddam PhD, ya ini orangnya ya. Nah ini dia nih, Rubin Khaddam, orang Persia. Ya. Kendala pertama dan terbesar dalam proses memaafkan adalah ketakutan dipandang sebagai pihak yang lemah. Nah ini, nanti orang bilang apa? Nanti disangkanya saya lemah. Nah ini kendala pertama dan terbesar. Sudah pertama terbesar proses memaafkan. Ya. Yaitu dipandang lemah, ya. Nah, padahal justru ya dengan mengambil keputusan memaafkan, kita kembali mengambil kendali atas kehidupan kita sendiri.
atau jadi jauh lebih sehat, jauh lebih beruntung, ya, jauh lebih ringan badannya, sehingga nanti ibadah untuk setelah Ramadan ringan, ya. Tadi kan Bu Ambar bilang, gimana caranya ini setelah Ramadan supaya yang tadinya sudah terbiasa, yang sholat qobliyah ba'diyahnya, ya tahajudnya kok jadinya berat. Nah itu tadi, ya memaafkan ini dulu nih yang harus tambah banyak memaafkan. Mumpung di Syawal masih terus, ya memaafkan, supaya badannya ringan, mengerjakan ibadah-ibadah jadi ringan. Saat memaafkan orang lain, yang terjadi pada otak ini ada 3 bagian dalam otak yang teraktivasi, ya. Ini nggak usah dihafal ya, tapi saya kasih lihat gambar-gambarnya ini. Jadi ada bagian sini, ini yang bagian depan ya. Ada bagian depan aja 2, ini bagian di sini. Nah, ini biasanya bagian yang ada kaitannya dengan watak. Ya. Jadi kalau kita memaafkan seseorang, otak kita ini luar biasa, dia bekerja. Otak membantu mengatur emosi pada saat memaafkan. Fungsi-fungsi otak tersebut membantu Anda dalam mengatur emosi dan menyelesaikan amarah serta dendam yang dirasakan mengenai suatu kejadian negatif yang dialami, seperti kejadian saat seseorang telah menyakiti Anda. Jadi pada saat kita baru niat nih mau memaafkan, otak udah siap-siap bekerja, mau menyelesaikan. Ya, itu kerennya itu, Masya Allah. Baru niat aja, ya Allah, saya niat memaafkan. Baru niat itu. Atau dalam hati ya, saya maafin aja lah orang itu, gitu ya, baru gitu ya, itu otak udah kerja. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh ya memaafkan dengan mengulang-ulang dan dengan itu tadi ya, kita sebut-sebut, ya Allah saya maafkan ya, Allah saya maafkan ya. Ya. Nah, ada 4 elemen yang membuat memaafkan itu efektif. Ya, 1, kita rilis emosi negatif. Ya, sebelum memaafkan ya, setiap orang memiliki cara sendiri untuk melakukannya, merilis dulu, dilepasin dulu emosi negatif. Caranya ya nangis. Nggak apa-apa Ibu kalau mau nangis karena kesel sama suami, nangis aja dulu Bu. Ya, bagusnya nangisnya di atas saja kan. Lepasin dulu karena kalau kita mau memaafkan belum melepaskan kita punya emosi negatif tadi, dia menetap di badan kita. Memang karena sistemnya dari otak. Nangis aja dulu Bu, nggak masalah. Ya, anak kecil juga gitu. Dia sakit atau dia kesel sama kakaknya, dia nangis dulu. Ya kita biarkan aja nangis. Cuman itu tadi kalau dia nangisnya terlalu heboh, kita ingatkan, oke, nangisnya slow dulu, slow. Ya, nah gitu. Ya, supaya dilepas dulu. Atau menulis, ada orang nggak menangis, dia tulis semuanya tuh kesalahan. Nah, tapi kalau udah tulis, ada baiknya kertasnya dibuang ya Bu. Jangan disimpan karena tulisan itu juga menarik peristiwa nanti. Ya. Atau menceritakan dengan orang yang amanah, enggak sok, tapi yang amanah ya, supaya jatuhnya nggak gibah. Makanya bermunculanlah orang-orang diciptakan sebagai konselor, terapis, gitu kan. Atau kalau nggak ke konselor, tapi kita tahu, oh teman saya ini, dia belajar jadi konselor, walaupun mungkin bukan profesi yang setiap hari, saya cerita sama dia. Mangga sok. Ya. Atau membicarakan langsung dengan orang yang bersangkutan. Tapi ini harus perhatikan adab. Adab paling umum dalam membicarakan langsung dengan orang bersangkutan apa? Adab paling harus diingat, tidak di depan orang lain. Ya, kalau kita mau menyampaikan marah kita, kesel, bahkan waktu menyampaikan kesel kita sama suami itu hanya berdua saja. Tapi kan anaknya bayi, masih kecil, masa sih anaknya nggak ngerti? Tetap ngerti Bu. Bahaya nanti ya anak kecil itu merekam, bayi itu merekam. Makanya dan seseorang ditegur depan orang, walaupun itu bayi sekalipun, itu bukannya tersentuh, tersinggung. Jadi adab membicarakan emosi kita terhadap orang yang langsung ya. 1, tidak di depan orang lain, apalagi sama suami. Ya, kemudian nanti kalau ada suami lain lagi, ya pada suami ngomongnya nggak boleh lama-lama, paling lama setengah jam Bu, kalau setengah jam aja Bu. Kalau Ibu ada kesel mau menyampaikan, nggak boleh lama-lama, karena lama-lama merepet nanti kemana-mana. Ya, kalau sama anak sama juga ya, tapi perhatikan watak anak, perhatikan bahasa kasih sayangnya anak. Nah itu ada berikutnya ya. Atau menterapi diri dengan teknik-teknik self healing tadi. Ini banyak sekali teknik-teknik yang dipakai, yaitu misalnya nih tarik nafas panjang, buang, atau bayangkan orang itu ada di depan, kemudian kita bilang saya minta maaf, itu teknik-tekniknya. Ini bisa ditambahkan juga seperti ini. Ya, nah, jadi pertama ini emosinya disalurkan dulu gitu, dilepaskan dari badan. Kalau enggak dia masuk ke sel-sel tubuh itu nanti jadi sakit. Dan ya ini dia nih, luar biasa Allah kasih cara di Al-Baqarah 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin.
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar dan sholat itu udah penolong. Itu cara sebetulnya untuk merilis emosi. Salah satunya ya, dari jutaan makna dari sabar dan jutaan manfaat dari sabar dan sholat. Ya, di Ramadan itu dibuat lagi ya satu momentum oleh Allah di mana semua orang mengingatkan untuk sholatnya lebih teratur, lebih khusyuk dan lebih banyak karena kita mengambil juga sholat sunnahnya. Nah itu teknik juga salah satunya dalam mempersiapkan memaafkan orang lain. Dia lepas itu. Istighfar. Ya, siapa saja rutin baca istighfar maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan Dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ya, kalau orang ditanya sabar tuh gimana sih? Perbanyak istighfar, Bu. Kenapa? Kalau kita anggap sulit ini memaafkan orang atau kondisi sulit, kita banyak istighfar. Nabi menjanjikan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan solusi. Kalau kita anggap ini masalah nih, kondisi sekarang ini masalah, ya. Kondisi keuangan masalah, kondisi kesehatan masalah, perbanyak istighfar. Karena Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Ya. Dan kalau kita anggap ini rezeki terhambat, rezeki kesehatan, rezeki ilmu, dan rezeki uang sekalipun, kita disuruh perbanyak istighfar dulu, ya Allah. Nah inilah sabar ya. Astagfirullahaladzim. Salah satu ya. Sabar berikutnya adalah cari tahu, belajar, ikut taklim, itu juga sabar ya. Nah, sholat pada saat kita bersujud seperti ini ya, itu ada aliran darah yang membawa oksigen ke daerah tempat di sini nih. Tadi kita belajar bahwa di sini tempat ilmu bukan? Tempat pengetahuan, kalau kita ngaji, kalau kita taklim, kita dinasehati, baca buku kan di sini nih. Nah, biasanya kalau kita posisi berdiri duduk, darah kurang ke daerah sini. Makanya kadang-kadang orang banyak ilmunya tapi nggak kepake karena sujudnya kurang tumak nina atau kurang banyak, rakaatnya kurang banyak. Ya, kenapa? Mungkin di luar Ramadan sholatnya standar saja, tapi pas di Ramadan diajarkan untuk ya dilatih atau katakanlah dipaksa oleh kondisi ya untuk menambah rakaat di sholat sunnah. Maka kesininya lebih sering ya. Ya, apalagi orang yang nggak sholat, jarang banget ini di sini, makanya ilmunya cuman ilmu doang, nggak bisa teraplikasi ya, tidak bisa dipakai, tidak bisa jalan di badan. Ya. Makanya dikatakan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya ialah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Ya. Jadi tadi baru satu makna saja bahwa ini otak ilmu akan diberikan oksigen. Ya, makna berikutnya adalah posisi seperti ini kan kita menghamba. Ya, dan banyak sekali lagi makna-maknanya yang membuat kita bisa sehat. Ya, nah, jadi nih Bapak Ibu ya, kalau kita kan tadi tempat ilmu di sini nih di depan ya. Kalau kita berdiri seperti ini, darah jarang ke sini. Darah jarang ke sini. Tapi kalau kita sujud ya beberapa detik, tentu nggak boleh cepat-cepat ya, makanya disuruh tumanina itu ya darah akan bawa nutrisi, bawa oksigen ke pembuluh darah kecil-kecil di sini. Maka ilmunya barokah nanti, ya, nambah sadar. Nah itu tadi berkesadaran, ya. Nah seperti ini kurang lebih, ya, insya Allah. Sabar ada batasnya. Woi, start dulu. Ini surat Az-Zumar ayat 10 ya. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kalau ada orang bilang sabar ada batasnya, itu keliru. Atau lagi kalau ada teman kita bilang, lu jangan sabar-sabar banget, masa gitu aja kamu sabar-sabar banget, itu berarti teman itu belum baca Az-Zumar ayat 10 ya. Padahal Az-Zumar ayat 10, sabar pahalanya tanpa batas. Termasuk sabar pada saat emosi kita turun lagi marah, naikkan lagi ke atas, itu termasuk itu. Termasuk sabar mengucapkan, memaafkan berulang-ulang, termasuk itu. Ya, itu pahalanya tanpa batas ya. Ya, jadi stop ya Bu, bilang sabar ada batasnya ya. Kalau ibu capek, iya. Maka istirahatlah, ya istirahatlah. Tapi kalau sabar ada batasnya, itu harus kita rubah. Ya. Oke, jadi sabar pahalanya tanpa batas. Ya. Kemudian pahami penyebabnya nih. Kalau kita lagi ya cari penyebab emosi negatif itu muncul. Kenapa sih? Ya, secara basic ya penyebab munculnya itu karena terlalu ingin ngatur, makanya marah kita.
Atau terlalu ingin diterima, makanya kita marah. Atau terlalu ingin terpenuhi rasa aman, makanya kita ketakutan. Cari yang mana nih? Ya, saya sama suami saya marah, kenapa sih? Oh ya, saya terlalu ngatur sama suami misalnya. Oh, saya terlalu ingin diterima sebagai istri. Makanya istri-istri suka marah. Suami-suami ya pas baru datang sampai rumah, yang diajak ngomong anaknya, bukan kita istri. Oh, makanya kita marah. Terus kita langsung cari tahu apa? Oh, karena saya ingin diterima sebagai istri. Saya tersinggung. Oh, karena itu. Karena kalau kita ya emosi negatif terus tahu penyebabnya apa, itu lebih mudah memaafkan. Ya. Atau misalnya kita ketakutan, oh anakku belum datang ya jam 1 ya. Oh, karena kita ingin terpenuhi rasa aman. Makanya kita teleponin terus anak itu kan gitu. Pahami penyebabnya. Ini yang mudah memaafkan. Jadi kita maafin tuh anak, ibu maaf bu, tadi saya lupa kasih tahu saya mampir ke rumah misalnya. Ke rumah teman saya mampir, maaf ya bu. Nah, kita mudah memaafkan. Kemudian 3, bangun kembali rasa aman dan nyaman. Maksudnya apa Bu Aisyah? Ya. Saat Anda telah menyatakan memaafkan, Anda perlu membangun rasa aman dan nyaman dengan apa? Meyakini bahwa Anda dapat terhindar dari hal yang sama di masa yang akan datang. Ada seorang istri marah sama suaminya gara-gara misalnya ya suami lupa atau suami itu tadi ya lupa misalnya taruh handuk di tempat handuk yang betul, yang kecil-kecil gitu kan. Terus kita sudah maafin tadi, kita ya Allah saya maafkan ya Allah. Terus kita bantuin ya kita yang pasang taruh lagi itu handuk. Nah harus yakin bahwa insya Allah besok-besok dia taruh handuk di tempat handuk itu harus begitu. Cuman di sini tantangan kita yang sering, besok lagi ntar dia begini lagi. Alah paling besok lagi. Nah, itu yang bikin kita tidak meyakini. Maka harus yakin ya Allah insya Allah dia akan taruh tempat lebih baik lagi. Atau misalnya seorang orang terdekat kita misalnya pasangan hidup kita yang melakukan kesalahan yang fatal banget ya. Terus kita sudah mencoba tadi ya merilis emosi, kita nangis, sudah curhat juga ya, sudah ngomong juga sama si suami ya, terus kita cari tahu penyebabnya, oh karena saya ya tersaingi dengan perempuan lain misalnya gitu ya. Ya sudah nih, sudah istighfar, sudah doa, sudah sholat ya. Nah yang langkah ketiga harus yakin bahwa insya Allah ya kita terhindar dari hal yang berikutnya. Cuman masalahnya adalah kita sering bilang dalam diri kita, apa iya ya dia ya tidak melakukan lagi, apa iya ya, itu apa iya-iyanya berarti nggak yakin. Makanya harus bilang ya Allah saya yakin ya Allah, yakin ya Allah, Engkau yang maha melindungi. Ini harus dibangun. Masa sih Bu Isa? Nah kata masa sih itu berarti belum yakin, maka istighfar lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, jadi kuncinya ikhtiar menuju ikhlas dan tawakal. Ingat, ini nih, kita suka turun kan? Nah, kalau turun, naikin lagi. Menuju ikhlas ini. Hasilnya tawakal. Nanti saya maafin, dia masih juga melakukannya itu. Itu berarti belum tawakal itu. Karena hasil kita harus tawakal. Pokoknya tugas kita adalah, tahu kita nih turun, naikkan lagi dengan perbanyak istighfar, perbanyak ibadah, naikkan lagi. Hasilnya tawakal, terserah Allah, ya Allah. Ya, aku ya pasrahkan padamu ya Allah, Engkau yang atur. Karena kita nggak tahu apa yang dilakukan pasangan hidup kita di luar rumah, anak-anak di luar rumah, sahabat-sahabat di luar rumah. Jangankan di luar rumah, di luar kamar saja. Misalnya kita di kamar, suami kita di luar kamar, apa yang dilakukan kita nggak tahu. Yang penting tugas kita naikkan sampai ke zona ikhlas ini. Ya. Kemudian mulai lembaran baru. Ya, memulai lembaran baru berarti Anda berusaha untuk tidak lagi mengungkit apa yang terjadi di masa lampau yang membuat Anda luka kepada orang yang bersangkutan. Jadi jangan ditanya-tanya lagi sama orang yang bersangkutan. Udah minta maaf sama suami, nggak usah tanya-tanya lagi. Tapi kepengen ngomong, Aisyah, ngomong aja sama orang lain, ngomong aja sama sahabat yang amanah tadi. Ngomong saja sama Allah, ya Allah kok saya ingat lagi ya Allah, angkat kesalku ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Misalnya seorang ibu sudah minta maaf juga sama anaknya, nggak usah lagi ditanya-tanyain lagi. Seorang adik sudah minta maaf sama kakaknya, kakak kandung, kakak ipar, atau mertua, udah nggak usah diungkit-ungkit lagi. Walaupun saya tahu perempuan seneng banget diomongin ulang. Omongin ulanglah kepada orang lain atau sahabat yang amanah tadi, atau pada diri sendiri dengan teknik-teknik terapi. Ya, karena dengan pada diri sendiri ini jatuhnya muhasabah, kita bicara sama Allah. Ya.
Biarkan diri Anda menjalani kehidupan baru dan melepas beban negatif tersebut. Nah, inilah teknik 4 ya, 4 tips. Ya, 1, kita rilis dulu tuh emosi kita. 2, cari penyebabnya. 3, meyakini bahwa insya Allah kita terhindar dari masalah yang berulang. 4, mulai lembaran baru. Ya, intinya tuh nggak ngungkit-ngungkit. Ya, tujuannya apa sih tujuannya? Ya Allah, tujuannya itu selamat dunia akhirat. Ngapain sih Pak Ica capek-capek kita melakukan itu tadi, memaafkan gitu kan gampang aja. Ya gampang aja itu tadi, masih suka bebekas kan, makanya kita pakai tadi. Tujuannya selamat dunia akhirat. Itulah tadi surat Ali Imran ya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan itu termasuk nanti memaafkan ya. Karena ini harta ini kan di dalam kurung ya. Baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Ya, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu yuhibbul muhsinin. Ya Allah. Jadi sekali lagi sahabat-sahabatku, inilah mengapa kita ya momentum Idul Fitri itu bukan memang kita menganggapnya terbiasa ya. Karena memang itu kan diulang-ulang ya. Tapi bolehlah berkesadaran ini naikkan sedikit cara memaafkannya dengan tahu, oh otak kita ini kalau memaafkan ternyata bekerja baik, oh kita jadi sehat, oh gitu loh caranya supaya efektif ya. Apa ya sudah lepasin dulu, ya nangis lagi dulu nggak apa-apa. Atau tadi cari penyebabnya, langkah kedua, ya, yang mana sih? Yang ketiga tadi ya kita yakin bahwa ini kita tidak berulang lagi ini kesalahan ini. Keempat ya membuka lembaran baru. Ya, kurang lebih seperti ini dulu, nanti kita akan bisa perdalam lagi ya. Jadi saya kembalikan kepada sahabat saya, teman sejawat saya, Ibu Dr. Rahmawati. Ya, lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.